Maka ketika Nabi kenali, Nabi buka sorbannya, Nabi hantarkan sorbannya, dan Nabi undang wanita tua itu, dipersilakan, silakan duduk sini. Sehingga kata Abu Bakar, tidak ada seorang manusia yang aku cemburui kecuali Halimatus Sa'diyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabina wa qudwatina rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur atas semua nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Pagi hari ini dapat membuka aktivitas harian kita dengan kebaikan, kesolehan dan ketaatan. Mudah-mudahan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita untuk dunia dan akhirat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian yang akan sama-sama kita buka lembaran kajian ini tentang perjalanan kehidupan orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW. Saya ingin mengajak membuka lembaran sejarah orang mulia ini secara runut. Biasanya yang sudah sering kita dapatkan, kita membaca sejarah orang mulia ini per episode tertentu. Episode Isra Mi'raj, episode turun wahyu yang pertama, episode Ramadan. Nah, kajian ini ingin mengajak jamaah sekalian membuka lembaran sejarah ini secara runut agar kita bisa mendapatkan gambaran yang jelas tentang junjungan kita. Tidak bagaikan puzzle, tetapi utuh. Inilah yang dialami oleh beliau dan kita memiliki keterkaitan, ikatan yang sangat kuat dengan beliau manakala kita membacanya secara runut. Memang ini akan memerlukan waktu yang cukup panjang. Pengalaman file-file yang sudah tersampaikan di beberapa tempat itu ada kurang lebih sekitar 58 file, 58 bahasan. Kalau 1 tahun 12 bahasan itu kalau tidak terhalangi berarti kurang lebih ya kira-kira berapa tahun lah gitu. Tapi paling tidak kita bisa mendapatkan ini gambaran secara utuh. Pada kesempatan pagi hari ini tentang Allah Subhanahu wa taala memang menyiapkan Nabi Muhammad menjadi utusan Allah. Jadi disiapkan. Nabi kita tidak ujuk-ujuk menjadi nabi, tapi memang Allah siapkan. Itulah yang membuat kita sangat bangga dengan Rasulullah SAW, karena Allah menyiapkannya dengan detail.
Dan penyiapan itulah yang membuat kita berupaya untuk mendekatkan diri kita dengan hal-hal yang Allah siapkan. Kehadiran Rasulullah SAW sudah diprediksi oleh para nabi sebelumnya. Para nabi sebelumnya sudah menyampaikan berita gembira tentang nabi akhir zaman. Dan berita gembira ini disampaikan dengan raut ekspresi kegembiraan dan kebahagiaan. Misalnya saja pada surat As-Saff ayat ke-6 di sana disampaikan, wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat taurati wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Makasih. Wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat taurati wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Di situ ada kalimat yang menyebutkan tentang ekspresi ketika menyampaikan nabi akhir zaman. Apa? Mubasyiran bi rasulin. Mubasyiran bi rasulin itu artinya menyampaikan dengan raut ekspresi yang gembira, cerah, ceria, senang. Kalau kita ada orang yang menyampaikan berita gembira dengan wajah duka, kita nggak percaya. Ini benar nih berita gembira, kok penyampaiannya wajahnya tidak gembira. Apalagi kemudian sebaliknya menyampaikan berita duka tapi wajahnya gembira, kita semakin nggak yakin gitu. Tapi para nabi itu menyampaikan tentang kedatangan nabi akhir zaman, mubasyiran bi rasulin, wajahnya gembira, ekspresinya bahagia. Artinya para nabi itu menunggu-nunggu datangnya nabi akhir zaman. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang membuat kita gembira sebagai umat nabi akhir zaman. Apa yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nabi kita? Pertama, nabi kita itu berasal dari bangsa Arab. Dan kabilahnya adalah kabilah yang terbaik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memilih Kinanah dari anak Ismail dan memilih Quraisy dari Kinanah, kemudian memilih Hashim dari Quraisy dan memilihku dari Bani Hashim. Oleh karena itu, kata beliau, cintailah Arab itu paling tidak dalam 3 hal. Kenapa? Aku lahir dari kalangan bangsa Arab, kata Nabi. Yang kedua, bahasa Al-Quran bahasa Arab. Kenapa kita mencintai Arab? Karena bahasa Al-Quran, risalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahasa Arab. Dan yang ketiga, bahasa penghuni surga bahasa Arab. Tapi jamaah sekalian yang nggak bisa bahasa Arab, nggak usah khawatir, kalau sudah menjadi penghuni surga nanti diinstal bahasa Arabnya. Langsung otomatis bisa berbahasa Arab. Tapi ini untuk menyemangati diri kita belajar bahasa Arab gitu. Paling tidak kita ngerti sedikit dari bahasa Al-Quran. Nah, jamaah sekalian, nabi kita dipilihkan dari bangsa Arab. Saya banyak baca. Kenapa? Saya ringkaskan paling ada 3 hal. Kenapa nabi kita berasal dari bahasa Arab, dari bangsa Arab? Pertama, Arab itu berada di tengah-tengah dunia.
Kalau kita lihat peta, dia berada di tengah-tengah dunia. Untuk apa? Supaya mudah tersebarnya risalah ini. Jadi kalau kita lihat peta dunia ini, kita akan menemukan bahwa Arab itu memang berada di tengah-tengah dunia, pusat dunia. Yang berada di pusat ini penyebarannya semakin mudah, semakin mudah. Baik ke utara, ke timur, ke Asianya, ke barat, ke Afrikanya, atau ke bawahnya Yaman. Jadi sangat mudah tersebarnya. Sehingga kita meyakini bahwa para nabi utusan Allah diutusnya di wilayah sekitar sini, supaya ada keberlanjutan antara risalah yang dulu dengan risalah yang akan datang sebagai nabi akhir zaman. Sehingga para ulama kita memastikan tidak ada nabi yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala di luar dari wilayah ini. Di luar dari wilayah ini. Mengapa? Karena ada juga yang meyakini, termasuk bangsa Indonesia, ada nabi dari Indonesia. Ini kabelnya kali ya. Bahkan disebutkan bahwa, mohon maaf, Nabi Sulaiman itu dari tanah Jawa katanya. Kenapa? Karena awalnya Su dan Sulaiman, jadi dari daerah Sulaiman. Makanya kemudian ada candi Ratu Boko di daerah Sulaiman yang diyakini itu candinya Ratu Bilqis. Kalau menurut saya nggak nyambung gitu, karena sangat jauh sekali. Tapi itu diyakini seperti itu. Nah, jadi ini yang pertama. Kenapa? Supaya penyebaran risalahnya mudah. Alasan yang kedua, bangsa Arab itu bahasanya tidak pernah berubah. Dari berabad-abad sampai sekarang bahasanya tidak pernah berubah. Kita bahasa Indonesia mengalami perubahan dalam waktu yang singkat. Bahasa yang lain juga mengalami perubahan dalam waktu yang singkat. Tapi bahasa Arab berabad-abad tidak pernah mengalami perubahan. Kenapa? Karena membawa risalah. Dan yang ketiga, kenapa diutus di kalangan bangsa Arab? Terpelihara situs-situs para nabi terdahulu. Salah satu diantaranya Mekah, Madinah, ada Madain, ada Yarmuk, ada Tabuk, ada daerah-daerah yang kemudian kita meyakini memang itu merupakan situs-situs terdahulu yang menjadi peninggalan dari risalah ini. Dan tidak ada situs-situs itu yang terbaru. Misalnya sekarang ini orang-orang Yahudi mengakui ada Temple of Solomon, kuil Nabi Sulaiman. Bisa dipastikan dalam catatan sejarah itu dusta, karena Nabi Sulaiman tidak pernah membuat kuil. Nabi Sulaiman membuat Al-Aqsa. Jadi tiga alasan itu yang memudahkan kita memahami kenapa Nabi kita berasal dari bangsa Arab. Yang kedua, Nabi kita itu dari suku kabilah terbaik, dari Bani Hashim. Hashim ini sesungguhnya nama profesi. Profesinya adalah pembuat roti. Hashim itu pembuat roti. Kalau kita keluar dari Masjidil Haram, banyak yang jual roti ini. Tamis namanya. Atau orang sebagian menyebut ish. Nah, Bani Hashim
itu pembuat roti. Untuk apa? Memberikan layanan servis kepada orang-orang yang datang ziarah. Dikasih mereka. Oleh karena itu, tamis itu sampai hari ini kita bisa memahami dan mengakui harganya nggak pernah berubah berabad-abad itu. 1 real. Tanya sama orang-orang terdahulu sampai nanti di masa yang akan datang harganya sama. Kenapa? Karena mereka terbiasa untuk memberikan layanan servis, memberi tamis. Untuk apa? Karena susahnya cari makan pada waktu itu. Dulu kabilah Kinanah ini tinggal di daerah yang tandus, tidak ada sumber makanan. Mereka bawa makanan. Kalau makanan sudah habis, menunggu kematian. Tinggal tunggu kematian. Akhirnya mereka berada di puncak bukit untuk menunggu kematian. Nah, dalam kondisi yang semacam itu, kakek beliau, nenek moyangnya Bani Hashim, memandang nggak boleh didiamkan kondisi ini. Nanti bangsa ini akan punah. Maka dari itu kita harus membuat bangsa ini terus terlestarikan. Salah satu di antara caranya adalah berdagang, rihlatus syita was-saif, sehingga kemudian menjadi identitas mereka di dalam surat Al-Fil itu. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatus syita was-saif, surat Quraisy. Mereka melakukan perjalanan dagang untuk melanjutkan kehidupan. Akhirnya mereka berhimpun, ayo kita buat ekspedisi dagang. Gagasannya yang paling bagus adalah nanti kalau kita sudah mendapatkan untung, untungnya tidak dibagi rata, tidak, tapi untungnya dibagi sama modalnya, sehingga semua yang ikut ekspedisi itu punya uang yang sama. Bukan dibagi keuntungan yang sama, bukan. Misalnya seseorang punya 1.000 dinar, maka semuanya harus punya 1.000 dinar. Bukan untungnya dibagi sama, tapi uang yang didapat dibagi sama. Ini idenya yang sangat luar biasa kakek beliau. Akhirnya berlanjutlah suku bangsa ini, sehingga kemudian terpeliharalah Bani Hashim. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bani Hashim terpelihara dengan baik ini karena mereka memiliki keberlanjutan dalam kehidupan mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa Rasulullah SAW itu lahir di saat monumental yang besar. Ada monumental yang besar. Monumental yang besar itu pertama penggalian sumur Zam-Zam. Sumur Zam-Zam pada saat itu kering. Mereka kemudian sepakat untuk menggali. Dan yang menemukan sumber untuk menggali itu adalah Abdul Muttalib, kakek beliau. Dari mana? Dari mimpi. Orang-orang soleh, mimpi mereka bisa berupa ilham. Para nabi mimpinya bisa berupa wahyu. Abdul Muttalib meyakini disinilah tempat Zam-Zam. Ketika digali, mengucurlah Zam-Zam itu. Dan yang kedua, monumental yang besar itu terjadi penyerangan tentara Abraha dari Yaman. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kembali ingin menyampaikan bahwa Yaman itu adanya di bawah Jazirah Arab, di bawah Yaman. Dia lebih dekat dengan Afrika. Makanya antara Yaman dengan Afrika itu tinggal nyebrang. Dan Abraha adalah gubernur Imperium Ethiopia. Rajanya Najasyi, salah satu gubernurnya Abraha. Mengapa? Karena ada yang menyaksikan
bahwa peristiwa bergajah itu tidak terjadi di tanah Arab, karena menurut mereka nggak ada gajah di gurun pasir, nggak ada gitu. Sehingga mereka mengatakan pasti ini terjadinya bukan di Arab ketika tentara bergajah itu datang ke Arab. Sementara para ulama kita sudah ajak dari dahulu memahami bahwa gajah itu memang bukan binatang Arab, bukan, memang dia bukan binatang gurun pasir, tapi dia berada dari Afrika, binatang Afrika. Untuk mendatangkan binatang Afrika ke tanah Arab, lewatnya adalah Yaman. Dan pada waktu itu imperium besar Yaman adalah Ethiopia, tinggal nyebrang tuh. Kelihatan kalau kita dari Ethiopia mau ke Yaman itu kelihatan, sama seperti ketika kita dari Merak ke Bakauheni, kelihatan. Jadi nggak susah-susah amat mendatangkan gajah gitu. Saya baca bahasanya cukup tebal sampai 70 halaman, meyakini bahwa peristiwa alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil bukan di tanah Arab. Kenapa? Karena gajah bukan binatang gurun pasir. Memang betul, tapi itu terjadi di tanah Arab karena didatangkan dari Yaman. Nah, yang menarik adalah ketika tentara bergajah itu datang, kakek beliau mengatakan, kalau kalian mau ambil Ka'bah, ambil silakan, itu bukan milik saya, tapi saya mau beresi kambing-kambing dan onta-onta kami. Sehingga Abraha heran, kok bukan Ka'bahnya yang kalian jaga? Itu sudah ada yang punya, kata Abdul Muthalib kakeknya. Kalau kambing-kambing ini kami punya, kami selamatkan dulu. Sehingga kemudian ketika tentara bergajah itu datang, Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan dengan datangnya burung ababil. Nah, ini visualisasi ketika peristiwa tentara Abraha, tentara bergajah datang ingin memindahkan Ka'bah. Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan dengan diutusnya burung ababil. Burungnya kecil, kayak kutilang gitu, seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tugaskan mereka membawa batu dari api neraka, panas, dan itu mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa burungnya nggak terbakar? Itu mukjizat, tugas gitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan begitu, sehingga mereka membawa batu-batu dari api neraka itu untuk dilemparkan kepada tentara bergajah. Yang awalnya memang tentara bergajah itu tidak mau menyerang Ka'bah. Nah, kondisi seperti ini membuat orang mudah mengenali kapan Nabi akhir zaman itu datang. Ketika munculnya Zam-Zam, di saat Zam-Zam mengering, ketika datangnya tentara Abraha, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan Ka'bah dengan turunnya burung ababil. Jadi mudah untuk difahami. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Nabi kita dengan pilihan nama yang terbaik. Namanya Muhammad. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dikatakan, sungguh aku mempunyai beberapa nama. Aku adalah Muhammad, aku adalah Ahmad, aku adalah Al-Mahi, yang denganku Allah menghapus kekafiran. Aku adalah Al-Hashir, yang mengumpulkan, yang manusia dikumpulkan pada godamku, pada kenabianku. Aku adalah Al-Aqib, yang paling belakangan, tidak ada kerasulan sesudah itu. Ini nama-nama yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kemudian nama Muhammad itu nama yang orang kafir sendiri sulit untuk mengelak, sebab Muhammad artinya terpuji. Orang ini terpuji. Orang-orang Quraisy pengennya nama itu tidak melekat pada diri Rasulullah SAW. Akhirnya mereka rubah menjadi madmum, orang yang tercela. Sehingga Abu Jahal datang ke masjid, saya ingin cari orang yang tercela. Siapa orang tercela? Nggak ada orang tercela. Itu Muhammad. Muhammad bukan orang tercela, orang yang terpuji. Jadi mereka menyebut Muhammad sendiri
sebagai bentuk untuk mengakui bahwa Muhammad ini memang terpuji. Dicari nama-nama yang lain juga sulit, dan akhirnya mereka tidak bisa mengelak dengan nama itu. Dan nama ini belum pernah diberikan kepada bangsa Arab dari dahulu. Jadi belum pernah ada nama Muhammad sebelum Muhammad. Maka dari itu nama ini kemudian populer terus menerus sampai hari ini karena nama pilihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita juga dipilih karena tidak punya cacat celah sejak kecil. Nggak pernah ada cacat celah sejak kecil. Cacat celah yang remeh-temeh pun tidak ada. Mohon maaf ya ibu-ibu bahwa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, misalnya ya, ada anak kecil maaf yang ingusan gitu. Nggak ada itu cacat celah pada diri Rasulullah. Sampai yang sekecil itu tidak pernah ada. Muhammad itu matanya belekan, tidak ada. Jadi Allah Subhanahu wa taala jaga betul Rasulullah SAW sejak kecil sampai beliau wafat. Allah jaga. Pada waktu wafatnya beliau dimandikan dari salah satu sumur yang ada di Madinah. 2 kulah, 2 tong besar, dan dimandikan di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Kamarnya kecil. Ketika dimandikan, airnya itu langsung naik ke langit, nggak merembes, nggak juga becek, nggak juga basah. Sehingga para sahabat dan keluarganya mengatakan, ketika kami memandikan jenazah Rasulullah SAW, tidak ada air yang mengalir yang membeceki kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Sampai segitunya Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi tanpa cacat celah. Mungkin kita pernah juga membaca hadis, ada bibi Rasulullah Ummu Milhan yang mengambil keringat Rasulullah SAW. Diambil keringatnya ketika tidur. Jangan samakan keringat kita dengan keringat beliau, dan jangan samakan keringat manusia dengan keringat beliau. Kok bisa ya orang ngambil keringat beliau? Keringat Rasulullah aromanya tidak seperti aroma keringat kita. Aromanya aroma kasturi. Kenapa? Karena manusia pilihan gitu. Sehingga ada orang mengatakan, ih, jorok amat sih ngambil keringat itu lalu dijadikan sebagai parfum. Beda. Beliau Nabi pilihan gitu. Sehingga kata Abu Sufyan, orang ini begitu istimewanya di sekitar para sahabatnya, kalau dia meludah, sebelum meludahnya jatuh ke tanah sudah diambil oleh orang dan diusapkan ke wajahnya. Itu karena memang tidak ada cacat celah pada diri Rasulullah SAW. Apalagi cacat-cacat yang kaitannya moral tidak ada. Sehingga semua keturunan Nabi SAW, silsilahnya sampai ke atas juga terpelihara. Karena itu diberikan sebagai sebuah jaminan bahwa tidak ada silsilah keturunan Nabi yang masuk ke dalam kelompok orang yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menjadi penghuni api neraka, tidak ada. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah memeliharanya? 3 kali Nabi mengalami pencucian dadanya. 3 kali. Pertama, saat Nabi SAW usia 5 tahun, usia 4 tahun, Nabi dibelah dadanya, dibersihkan kotorannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika menjelang Nabi melakukan perjalanan, ketika Nabi mendapatkan wahyu, menjelang Nabi mendapatkan wahyu. Yang ketiga, ketika Nabi SAW menjelang perjalanan Isra dan Mi'raj. Dalam riwayat-riwayat disebutkan Nabi dibersihkan.
Nah, ketika pertama kali dibersihkan, dadanya dibelah, itu keluarga Halimatus Sa'diyah, anak beranak itu menyaksikan Nabi SAW dibelah dadanya. Mereka sangat khawatir sekali. Bagaimana nanti yang terjadi pada diri anak ini? Sehingga anak-anak Halimatus Sa'diyah sampaikan kepada Halimatus Sa'diyah, Muhammad dibelah dadanya oleh orang yang tidak dikenal, dicuci badannya. Kita khawatir nanti terjadi apa-apa. Akhirnya dipulangkan. Nabi SAW sampaikan hal yang semacam itu dalam riwayat bahwa ini adalah pembelahan dada untuk persiapan hatinya menerima risalah dan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita bisa memahami kenapa kita mau melaksanakan ibadah wudhu dulu, dan itu sunnah. Saya sudah wudhu lagi lah kalau masih bisa wudhu, supaya kita menyiapkan kebersihan hati kita, walaupun mungkin kita belum batal gitu wudhunya. Untuk apa? Menguatkan mentalitas kita, fisik kita, Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Pada saat peristiwa pembelahan dada ini yang disaksikan oleh keluarga Halimatus Sa'diyah, mereka menyaksikan bahwa memang Allah pilihkan langsung kepada Rasulullah SAW dengan cara membelah dada beliau ini, lalu diisi dengan kesucian, keputihan, dan ketaatan. Nah, ini peristiwa yang disebutkan oleh Anas bin Malik dalam riwayat Imam Muslim tentang pembelahan dada Rasulullah SAW. Beliau itu kebiasaan bangsa Arab menitipkan anak-anak bayinya di dusun, di desa, untuk memelihara kefasihan berbahasa dan kefasihan budi pekerti, adab. Jadi anak-anak kota, anak-anak Mekah lahir, datang tuh orang-orang desa, ayo siapa yang mau anaknya diasuh di desa gitu. Nah, mereka bayar, tapi Rasulullah SAW nggak bisa bayar keluarganya. Datang Halimatus Sa'diyah, silakan kalau mau dibawa, kata Aminah ibunya, tapi kami tidak bisa membayar. Nah, karena tidak bisa membayar, bagaimana nanti kehidupan di desa? Halimatus Sa'diyah cari lagi, sudah mutar-mutar, teman-temannya sudah dapat, dia nggak dapat Halimatus Sa'diyah itu. Nah, pulang ke kampung halaman nggak bawa pekerjaan, ada rasa gengsi gitu, malu. Sudahlah, bawa aja anak ini. Akhirnya Nabi dibawa oleh Halimatus Sa'diyah, dan ibunya Aminah mengatakan, kami tidak bisa bayar apa-apa, tidak apa-apa. Dibawalah sampai ke kampung Halimatus Sa'diyah. Ternyata perjalanan ke kampung itu Allah berikan keberkahan. Kambingnya, ontanya mau makan, halaman rumahnya terlihat hijau, sampai akhirnya Allah berikan keberkahan dan kesejahteraan bagi kampung Sa'diyah, wabil khusus keluarga Halimatus Sa'diyah. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk apa? Supaya berbahasanya terpelihara. Jadi budi bahasanya halus gitu. Kalau anak-anak kota kan bahasanya kayak kita lah gitu, sudah bercampur segala macam. Nah, supaya bahasanya halus, budi pekertinya halus, dirawat di kampung gitu. Rupanya Halimatus Sa'diyah senang dengan kehadiran Rasulullah SAW. Biasanya 2 tahun dibawa pulang lagi. Nah, Halimatus Sa'diyah 2 tahun tidak dibayar, dia bawa ke Mekah dan disampaikan, boleh nggak anaknya saya rawat lagi? Oh ya, silakan, tapi kami nggak bisa bayar. Dirawat lagi 2 tahun lagi. Nah, ketika tahun keempat itulah terjadi peristiwa ini, khawatir terjadi apa-apa, dan disebutkan oleh banyak para sahabat sendiri ada bekas jahitan gitu. Ini mukjizat kenabian, jangan kita pahami dari sisi medis kedokteran. Oh, gimana jahitannya, nggak bisa dipahami oleh kita. Dan jangan dicoba-coba gitu, ketika ada yang sudah dibedah, diambil hatinya dicuci supaya bersih, nggak bisa gitu. Beda dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dalam kondisi seperti itu, khawatir terjadi apa-apa, dipulangkan. Dan Halimatus Sa'diyah tidak melanjutkan pemeliharaannya. Tapi Halimatus Sa'diyah
terus hidup sampai penaklukan Mekah. Ketika penaklukan Mekah, Nabi sudah berusia, sudah 60-an tahun ya, sudah tua gitu. Nah, ada nenek-nenek datang. Nabi kenali betul, itu Halimatus Sa'diyah, ibu susunya. Maka ketika Nabi kenali, Nabi buka sorbannya, Nabi hantarkan sorbannya, dan Nabi undang wanita tua itu, dipersilakan, silakan duduk sini. Sehingga kata Abu Bakar, tidak ada seorang manusia yang aku cemburui kecuali Halimatus Sa'diyah. Kenapa kamu cemburu kepada dia ya Abu Bakar? Wah, Halimatus Sa'diyah diperkenankan oleh Nabi duduk di atas sorbannya Nabi. Itu kepada ibu susu, ibu ngasuh. Gimana kalau sama ibu kandungnya? Subhanallah. Maka kita perlu tanamkan adab-adab ini. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang terjadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyiapkan kondisinya. Bagaimana? Tiba-tiba saja Nabi di usia remaja itu pengen mengembalakan kambing. Dia minta sama pamannya Abu Thalib, padahal pamannya pedagang, bukan peternak. Saya ingin mengembalakan kambing. Kata Abu Thalib, kita tuh pedagang, bukan peternak. Tapi Abu Thalib ingin menguatkan keinginannya, dan sekiannya dia belikan kambing, dan dia disuruh mengembalakan kambing-kambing bangsa Arab yang lainnya, kabilah-kabilah yang lainnya. Untuk apa? Untuk menguatkan mentalitas bagaimana mengelola kambing-kambing itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi menyebutkan bahwa para nabi itu adalah pengembala kambing. Maka dia membuktikan dirinya telah mengembalakan kambing. Jamaah sekalian, kondisi yang disiapkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi senang beruzlah. Beruzlah itu menyendiri di goa. Bukan untuk mendapatkan wangsit atau bertapa, tapi memang melakukan perenungan. Sehingga tempat favoritnya adalah Gua Hiro. Jamaah sekalian, kalau pernah pergi ke Gua Hiro, maka akan kelihatan Mekah itu. Apalagi kalau malam, jelas tampak sekali Mekah Al-Mukarramah. Sehingga kita bisa merenung, kenapa kok masyarakat Mekah kayak begitu? Nah, saya bisa memahami kenapa Nabi SAW menjadikan tempat uzlah favoritnya di Gua Hiro itu, untuk memandang apa yang dilakukan oleh masyarakat Mekah, supaya kemudian bisa menemukan solusi. Harusnya begini, harusnya seperti ini yang perlu dilakukan. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Nabi sejak sebelum mendapatkan risalah sangat dikenali orang yang memiliki muamalah yang baik, sehingga beliau dikenal dengan sifat al-amin, sifat yang terpercaya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua orang di Mekah itu sepakat bahwa orang ini akhlaknya baik. Tapi setelah mendapatkan risalah, mereka tidak menyebut dengan kebaikannya. Mereka sebut dengan gila, mereka sebut dengan tukang sihir, mereka sebut dengan pemecah persatuan. Tapi mereka mengakui bahwa orang ini memang terpercaya. Saking terpercayanya, mereka merasa tenang ketika terjadi persengketaan yang sangat krusial, yaitu siapa yang paling berhak meletakkan Hajar Aswad. Itu akan terjadi perang pada waktu itu. Akhirnya mereka sepakat, yang akan menjadi hakim kita adalah orang yang pertama kali datang ke masjid. Akhirnya mereka temukan orang yang pertama kali datang ke masjid adalah Rasulullah SAW. Hawal amin, ini orang yang dapat kita percaya. Maka kemudian mereka sampaikan kepada Nabi persoalan yang mereka hadapi. Bagaimana luar biasa Nabi SAW menjadikan semua orang memiliki investasi dalam kebaikan itu. Nabi buka sorbannya, masing-masing kabilah
diminta untuk memegang sorbannya, lalu Nabi SAW meletakkan Hajar Aswad itu di tengah-tengah dari sorbannya itu, dan semua kabilah ikut membawa karena mereka memegang sorban Nabi SAW. Akhirnya mereka mengatakan, ini keputusan yang sangat istimewa buat kami, karena semua kabilah ikut serta berpartisipasi dalam renovasi Hajar Aswad. Hahwal amin, mereka percaya. Dan Nabi SAW menguatkan sebelum datangnya risalah itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sangat banyak, sehingga orang-orang kemudian memahami memang beliau Allah siapkan menjadi manusia utusan membawa risalah akhir zaman, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kajian kita pagi hari ini.